Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan pengertiannya. eh, Teman hari ini merupakan pertemuan ke-15 untuk mata kuliah rencana jembatan. Mungkin ini mungkin minggu terakhir di jadwal perkuliahan. 2 minggu ke depan sudah memasuki minggu tenang. Secara informasi dari universitas itu ujian akhir semester kalau nggak salah dimulai di minggu pertama bulan Juni. Eh, untuk materi kemarin sudah Bapak share semua, yang mana semua materi yang diberikan adalah semua dasar-dasar dan ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk merencanakan baik itu bangunan jembatan maupun bangunan konstruksi lainnya. Eh, di sini yang Bapak share adalah bagaimana kita merencanakan suatu bangunan jembatan. Tetapi untuk tahap-tahapnya itu sama saja sebenarnya sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan konstruksi nantinya. Apakah itu bangunan gedung, tapi bedanya itu adalah standarisasi yang kita pakai atau kita gunakan dalam merencanakan bangunan tersebut. Eh, untuk pertemuan ke-15 ini, yaitu eh, tentang materi perancangan bangunan jalan pendekat atau operasi jembatan, yang mana seringkali bangunan pendekat ini pada saat pelaksanaan di lapangannya itu eh, tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan, yang mana jembatan itu mesti mempunyai dimensi jarak untuk long sectionnya itu jarak lurusnya itu kurang lebih 50 meter dari kepala jembatan atau dari abutmen. Tetapi kenyataan di lapangan kadang-kadang karena lahan yang tidak memadai, kita harus menyelesaikan konstruksi tersebut sehingga dapat bermanfaat atau berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi di sini dalam merencanakan operate ini kita harus memitigasi juga risiko atau kenyamanan daripada si pengguna jalan pada saat melintasi jembatan yang akan dibangun tersebut. Di sini ada beberapa definisi, itu apakah yang dimaksud dengan jalan pendekat atau operate, yaitu merupakan bagian jembatan yang menghubungkan antara jalan raya terhadap bangunan jembatan itu sendiri. Untuk tipe perkerasan di atas operate tergantung keputusan atau kebutuhan dari pemilik pekerjaan, biasanya ada yang berupa timbunan tanah, ada juga berupa bentuk pile slab, yang mana itu diperlukan untuk menghubungkan antara jalan dan jembatan tersebut. Ini ada beberapa metode ataupun acuan yang harus kita gunakan dalam menentukan operate jembatan, yaitu dengan geometrik jalan tahun 97 dari Dirjen BM, dan juga desain eh, daripada Rehabilitation Project tahun 2002, 2002 dari Dirjen Prasarana Wilayah Permukiman dan Prasarana. Dan ini ada beberapa klasifikasi fungsi daripada medan jalan, yang mana operate itu harus mempunyai kelandaian yang tidak yang nantinya nyaman bagi si pengendara pada saat menaik melalui jembatan mulai dari jalan itu sampai dengan melintasi jembatan tersebut. Biasanya untuk kelandaian operate itu maksimal itu 5%, tetapi tidak memungkinkan juga melebihi dari situ, tapi kita harus memperhatikan trase daripada eh, jalan dan juga jembatan pada saat dihubungkan. Ini ada beberapa tipikal bentuk daripada alignment horizontal, bentuk operate jembatan. Kalau yang pertama tadi tipenya lurus, yang ini jembatan berada di posisi tikungan. Yang di sini kita harus perhatikan yaitu super elevasi pada saat kendaraan mau memasuki ke jembatan dan juga pada saat keluar jembatan.
Di dalam super elevasi itu ada beberapa penilaian, yaitu kelandaian daripada bentuk badan jalan dan juga kemiringan daripada jalan tersebut pada saat memasuki daerah off-road dan juga memasuki jembatan. Tapi dalam suatu konstruksi jembatan, jembatan itu harus tegak lurus terhadap aliran sungai ataupun lembah yang akan kita rencanakan dibangun jembatan. Selanjutnya ada beberapa bentuk elemen tikungan. Maksudnya di sini elemen tikungan ini di jalan raya mungkin sudah dipelajari juga. Ada berupa spiral circle spiral dan ada berupa bentuk spiral. Itu tergantung dari dimensi R yang akan kita dapatkan pada saat melakukan pengukuran geometrik untuk menghubungkan jalan dan jembatan tersebut. Selanjutnya adalah bentuk tikungan bentuk full circle. Full circle ini biasanya mempunyai nilai tikungan R-nya itu lebih tinggi sehingga kecepatan itu bisa eh, mencapai 60 km per jam dan juga 80 km per jam. Ini adalah desain untuk kecepatan rencana untuk jembatan dari off-road menuju ke jembatan berdasarkan nilai risiko minimum untuk jalan perkotaan. Berikutnya adalah contoh persamaan untuk perhitungan daripada tikungannya tadi berupa spiral spiral atau SCS biasanya dikenal dan dibentuk pure circle yang mana pure circle ini biasanya posisi jembatan itu merupakan jembatan juga berbentuk setengah lengkungan atau seperempat lengkungan berbentuk tembereng berupa tali busur. Untuk jembatan pure circle ini untuk di Palembang itu belum eh, ditemui untuk pembangunannya karena rata-rata jembatan itu biasanya tegak lurus terhadap persimpangan yang akan dilalui. Ini bentuk nilai super elevasi dengan jari-jari lengkungnya, dengan kecepatan rencana dan super elevasi yang didapatkan. Jadi kita bisa secara kasaran lebih dahulu kita dapatkan, tapi bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan dari super elevasi. Dalam bentuk jari lengkung minimum daripada lengkung, dan menentukan jarak lengkung minimumnya atau panjang lengkung minimum yang harus ditentukan pada saat dari ujung jalan menuju ke jembatan. Oke, mungkin itu penjelasan secara singkat materi daripada off-road atau jalan pendekat daripada jembatan. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah membaca materi yang sudah Bapak share beberapa minggu yang lalu. Selanjutnya mungkin Bapak persilakan kalau ada hal yang mau ditanyakan seputaran materi ataupun tugas besar yang sudah diberikan. Untuk waktu dan kesempatan Bapak persilakan. Siapa yang mau bertanya? Halo, Arif, Arif Budiman. Halo. Ya, Pak. Eh, ada yang mau ditanyakan seputaran materi ataupun tugas yang sudah diberikan? Ya, Arif. Ya, nggak ada, Pak. Eh, Bapak cuman pesan eh, mungkin materi yang diberikan untuk mata kuliah ini secara nilai maksimalnya mungkin belum secara maksimal, yang karena yang diberikan ini hanya berupa dasar-dasar daripada perencanaan jembatan. Kalau nantinya sewaktu-waktu ada eh, pertanyaan
ataupun hal-hal yang mau ditanyakan ya dipersilakan eh, dikirim melalui chat WA atau menelpon. Untuk tugas besarnya gimana, Arif? Sudah dikerjakan? Ya, ada Lika. Ada yang mau ditanyakan? Ramadita? Ramadita? Ada yang mau ditanyakan? Tugas besarnya gimana? Sudah pada dikerjakan atau gimana? Izin Pak tanya, Ya, Rima, silakan. untuk nentuin dimensi tulangannya gimana ya Pak? Masih bingung tadi. Nentuin dimensi tulangan. Ntar ya. Iya Pak, diameternya. Bagian pembersihan slab, Pak. Ini ya, slab trotoar atau sama aja sih? Plat injak. Ini ya, ini ya Rima, bukan? Iya, yang itu, Pak. Ya. Yang mananya? Yang ditanya yang mana, Rima? Yang di atas lagi Pak, yang D13, D16. Ini ya. Iya, eh di sini ada eh, luas tulangan ya, 329 ini ya. 329.000 ini. Ini merupakan apa jumlah luasan tulangan yang diperlukan untuk memenuhi daripada momen eh, rencana ya. Di sini ada momen rencana dan juga nilai tahanan yang diperlukan. Di sini kita mendapatkan nilai RU-nya itu eh, adalah perkalian daripada 0,85 ini adalah faktor reduksi daripada penulangan dan FC ini merupakan mutu beton FC frame. FY ini merupakan mutu baja yang akan digunakan. Nah, di sini kita dapatkan dari hasil rasio tulangan yang diperlukan ini, yaitu perkalian antara rasio itu dikali dengan lebar dan juga bentang tinjauan dari yang kita tinjau. Ya, Anin. Nah, terus ini didapatkan luasan tulangan yang diperlukan di sini kan, jumlahnya 329.000 mm. Nah, sekarang luasan daripada dimensi tulangan itu kan misalnya kalau kita menggunakan diameter 16 di sini jawaban ini diameter 16 dengan jarak sengkang 100 meter itu dengan bentang jembatan yang direncanakan tadi itu akan diperlukan ada beberapa batang di besi tersebut. Nah, di sini digunakan jarak 100 ini karena dia sudah untuk memenuhi 329 ini. Tapi kalau nilai hasil luasan tulangan yang diperlukan itu lebih dari sini,
jaraknya bisa lebih kecil ataupun dimensi tulangan itu bisa kita perbesar. Sehingga memenuhi daripada luasan tulangan yang diperlukan ini. Cara menentukan untuk diameternya. Tapi tadi sudah Bapak bilang kalau untuk diameter besi di dalam perencanaan konstruksi itu tidak boleh melebihi dari 5 item ukuran dimensi biasanya. Ya, siapa? Ya, Rima, gimana? Halo, Rima. Iya Pak. Ah. Nah, sudah setelah itu kita kan juga menghitung untuk tulangan susut dari tulangan pokok itu di sini di dalam aturan itu harus diambil 50% dari tulangan pokok di atas ini. Makanya didapatkan luasan untuk tulangan susutnya itu sekitar 806. Nah, di sini kenapa dia dimensi diameter lebih kecil dengan jarak sengkangnya itu lebih besar? Karena untuk memenuhi nilai tersebut bisa kita menggunakan diameter 16, tetapi secara estetika tulangan pokok itu biasanya lebih besar daripada tulangan susutnya. Kalau kita mau menggunakan diameter 16 juga bisa, tetapi jaraknya kan lebih renggang. Karena di dalam suatu konstruksi, jarak tulangan itu juga menentukan fungsi daripada konstruksi tersebut. Jadi gini, contohnya misalnya kalau kita membangun gedung itu biasanya posisi penulangan cincinnya pada balok atau batang kolom itu yang posisi yang di dekat titik kumpul atau titik simpul tumpuannya itu biasanya lebih rapat untuk jarak tulangannya. Dan di tulangan lapangan atau di sepertiga sampai 2/3 bentang itu biasanya untuk jarak tulangan itu lebih renggang, lebih besar. Karena kenapa yang di dekat tumpuan itu lebih rapat jarak tulangannya? Karena dia berfungsi untuk mengekang atau menarik daripada beban yang akan bekerja di atas plat tersebut. Itu. Sampai sini Rima ngerti? Ngerti Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain gimana? Yang lain ada mau ditanyakan? Al-Fajri gimana? Tugasnya sudah dikerjakan? Akbar, ada yang mau ditanyakan? Akbar Satria? Pak, Ya, Rizka, untuk yang silakan. di Tidak ada, Pak. momen truk tadi, Pak. Ya, Kan itu nilai koefisiennya kita ganti pakai koefisien kejut itu kan, Pak. ya. Nah, Terus? yang waktu di kombinasi itu, Pak, kombinasi beban slab itu, kombinasi momen slab, dimasukinnya nilai 0,32 itu atau tetap faktor ultimate? Ultimate kalau di situ. Perhitungan di ini ya. Di mana yang ntar? Ini ya. Di atas lagi, Pak. Iya, di atas lagi. Oh, ini pelatuk dong. Belum. Di halaman berapa ya? Itu? Masih di awal, Pak. Nah ya, di atasnya ini, Pak. Nah, ini, Pak. Ini ya. Ini. Ya, yang di table, Pak. Yang untuk momen slab ini nilainya? Yang ini. Iya, itu pakai 2 atau 0,32? Iya. Yang ini pakai Yang ya. bawahnya, yang kombinasi satu. Kalau ini kita menghitung faktor koefisiennya itu dari ini berdasarkan ultimate ini. Kita ambil. Halo? Rizka?
Oh, yang kalau yang untuk reduksi tadi tuh nggak diganti di situ apa Pak? Yang yang pakai rumus koefisien kejut tadi. Koefisien kejut tadi kan kita hitung untuk mendapatkan nilai, bentar ya, tadi mendapatkan nilai untuk nilai momen tumpuan sama nilai momen lapangannya. Iya Pak. Heeh. Itu kan kita dapatkan nilai momen tumpuan dan lapangannya kan. Nah, momen tadi hasil koefisien itu tadi, bentar ya. Di kenapa pakai eh, apa ya beban menggunakan keadaan ultimate koefisien yang di sini. Ini standarisasinya kita perhitungan untuk dalam perhitungan beban itu kita harus mengambil nilai maksimum atau ultimate yang dari eh, beban yang akan bekerja di atas tersebut. Tetapi kalau kita untuk menentukan nilai momen tumpuan dan momen lapangan ini, itu kita estimasi kita berdasarkan daripada dimensi jembatan atau lebar bentang jembatan yang kita akan desain di situ. Halo Rizka? Iya Pak. Kalau yang untuk dikombinasinya itu Pak faktornya jadi berapa Pak? Di kombinasi mana? Kombinasi 1 dan 2 itu Pak faktornya jadi berapa? Untuk faktor nilai koefisiennya. Iya Pak. Yang faktor itu Pak. Yang dikombinasi 1 sama 2. Di kombinasi satu ini ada apa ya? Di SNI itu ada apa ya? Ada aturan, ada beberapa nilai ya. Kalau di sini kan dilihat mana ya? Bentar. Untuk di kombinasi ini menggunakan standarisasi yang sudah di apa? Ditetapkan itu. Di SNI kan sudah ditetapkan kalau untuk yang berat sendiri tadi itu 1,3. Ya. Iya Pak. Oh. Nah, jadi untuk gini, untuk yang perhitungannya itu tadi, kombinasi beban itu mereduksi nilai yang akan kita hitung untuk mencari apa nilai rencana nominalnya terhadap beban ultimate yang kita hitung eh, untuk menentukan nilai beban tersebut. Halo? Eh, Halo, Rizka? Iya Pak. Iya. Eh, tadi su- eh, Tadi kan sudah kita dapatkan untuk koefisien itu juga bisa apa sehingga beban ultimate tadi ada perbedaan ya dengan hasil perhitungan koefisien yang sudah ditetapkan karena pengaruhnya daripada bentang jembatan yang kita rencanakan di situ. Karena koefisien yang di SNI itu kan koefisien secara menyeluruh untuk safety faktornya juga di situ sudah terhitung. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain ada lagi?
Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir Bapak tutup untuk materinya tentang operate jembatan ini. Mungkin kalau nanti masih ada pertanyaan yang masih diperlukan untuk diberi jawabannya, nanti silakan kirim di WA ya, WA group ataupun secara personal silakan. Bapak harap untuk tugas besar yang dikerjakan ini bisa diselesaikan pada saat waktunya ya, paling lambat itu pada saat ujian semester kita kumpul semua. Biar untuk penilaian itu bisa dilakukan secepatnya. Oke, sepakat kita ya? Halo? Halo? Baik, Pak. Semuanya sepakat nggak? Baik, Pak. Oke. Ya, yang lain? Masa 2 orang yang jawab cuman? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Berarti paling lambat tugas dikumpul pada saat ujian semester. Mungkinan ujian semesternya pada tanggal 8 itu hari Senin kalau nggak salah ya. Hari Sabtu ya. Berarti ujian semester mungkin di tanggal 10 kalau untuk mata kuliah hari Senin ya. Oke, terima kasih atas waktu dan pengertiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat mulai perkuliahan sampai hari ini. Bapak mohon maaf. Dan selanjutnya Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Siap, Pak.